Halo semua, perkenalkan nama aku Putu Reynardina Kauri dari Fase E Akuntansi absen 16. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Alasan aku memilih tentang pemerintahan kolonial Belanda karena ada beberapa peninggalan-peninggalan dari kolonial Belanda yang menurut aku menarik. Salah satunya Gedung Gerahadi, di mana Gedung Gerahadi ini merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat Gubernur Jawa menerima tamu-tamu kenegaraan, pemerintahan, dan tamu penting lainnya. Bagian sisi timur bangunan terdapat rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Gedung ini sudah ada sejak tahun 1795. Saat itu bangunan ini dipakai sebagai tempat hunian pejabat pemerintah Belanda. Penghuni pertama Gerahadi dikenal sebagai seorang penguasa Jawa bagian timur, yaitu Gasaheber van Hart-Oudthoek. Desain bangunan ini menggunakan gaya arsitektur neoklasik Prancis sehingga berciri khas kolonial Belanda. Tahun 1870, Geraha digunakan sebagai rumah residen Surabaya. Ada tokoh terkenal dari masa pemerintahan kolonial Belanda, salah satunya adalah Herman Willem Daendels. Dijelaskan bahwa salah satu tokoh yang terkenal pada masa kolonialisme dari Belanda adalah Herman Willem Daendels. Ada banyak kebijakan yang dilakukan oleh Daendels yang tujuannya awalnya adalah mensejahterakan rakyat, namun pada akhirnya justru terjadi penindasan dan penuh kesengsaraan. Salah satu contohnya di bidang ekonomi, pada masa pemerintahan Daendels, pemerintah Belanda menjadikan tanah-tanah milik gubernur kepada pihak partikelir. Pada awalnya, Daendels hanya menjual tanah-tanah yang dirampas dari kerajaan Banten, yaitu tanah Jenggasinga. Kemudian, ia pun menjual tanah-tanah luas di sekitar Batavia yang disebut Omelanden. Omelandene. Kebijakan ini diambil setelah pemerintahan Daendels di Indonesia mengalami kesulitan keuangan akibat peperangan melawan tentara koalisi pemimpinan Inggris. Lalu tokoh berikutnya adalah Johannes van der Bos. Salah satu kebijakan Gubernur van der Bos yang cukup kontroversial adalah sistem tanam paksa. Secara garis besar, sistem tanam paksa ini dilakukan dengan cara memaksa para petani untuk memberikan tanah mereka dan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar internasional. Sistem tanam paksa ini membawa keuntungan besar bagi negara Belanda. Sebaliknya, bagi petani di Jawa, sistem ini membuat masyarakat menderita. Waktu dan energi masyarakat terkuras untuk mengurus tanah milik pemerintah kolonial Belanda. Lalu selanjutnya adalah sistem-sistem pemerintahan pada kolonial Belanda. Yang pertama adalah monopoli perdagangan, yang terjadi kegiatan monopoli yang dilakukan bangsa Barat untuk menguasai perdagangan Indonesia. Pada mulanya, masyarakat Indonesia menyambut baik bangsa Barat karena tujuan awalnya adalah berdagang. Namun hubungan baik tersebut berubah menjadi penjajahan dan memonopoli perdagangan Indonesia. Yang kedua adalah kerja paksa. Saat masa penjajahan Belanda, mereka melakukan kerja paksa yang membuat rakyat Indonesia sengsara. Kerja paksa ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Belanda dan teman-temannya. Lalu yang ketiga adalah sistem sewa tanah. Pada tahun 1811 hingga 1816, Inggris menjajah Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Thomas Raffles. Saat itu, Raffles tengah melakukan kebijakan dengan sistem sewa tanah bagi rakyat Indonesia. Pelaksanaan sistem sewa tanah ini diterapkan dapat lebih mengembangkan sistem ekonomi di Hindia Belanda. Lalu yang keempat adalah pada tahun Van der Bos 1830 menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki keuangan Belanda.
Kebijakan tanam paksa ini memiliki beberapa ketentuan yang memberatkan rakyat dan dipenuhi banyak penyelewengannya. Banyak penyelewengan. Lalu, dampak positif dan dampak negatif bagi warga Indonesia saat kolonial Belanda. Yang pertama adalah dampak positif dalam bidang ekonomi kolonial Belanda adalah masyarakat Indonesia mengetahui sistem ekonomi liberalis dan kapitalis yang diperkenalkan sistem perbankan di Indonesia dan munculnya alat transportasi modern seperti kereta api dan kapal api. Kapal uap. Lalu, dampak negatif adanya kolonial Belanda adalah yang pertama, kemiskinan dan kelaparan, kedua, monopoli perdagangan, lalu ketiga, pelanggaran hak asasi manusia, negara jajahan dirugikan, dan terjadinya diskriminasi di masyarakat. Oke, itu saja, sekian dari saya. Maaf jika ada salah pengucapan kata atau mungkin kurang jelas dalam pengucapan katanya. Saya ucapkan mohon maaf karena tadi saya tidak mengawali dengan Om Swastiastu, maka saya akhiri dengan Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih.